teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Java, di mana kita akan memahami struktur dan aturan penulisan dari sintaks Java. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dan aturan penulisan sintaks yang berbeda-beda. Begitu juga dengan bahasa pemrograman Java. Langsung saja kita coba praktekkan dengan menggunakan VS Code. Kita akan membuat project dan file baru untuk menyimpan skrip program dari bahasa pemrograman Java. Caranya, kita klik bagian file, kemudian kita buat foldernya dengan cara klik open folder, lalu kita bisa menyimpan dimanapun tempat untuk folder dari project yang akan kita buat. Di sini saya membuat folder baru bernama Java. Kemudian kita tampilkan atau kita klik select folder. Di sebelah kiri akan tampil kata Java sesuai dengan penamaan folder yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Ini tandanya adalah folder yang kita buat sudah berhasil. Selanjutnya, kita pastikan dulu di bagian extension, kita sudah melakukan instalasi dari Java. Jika belum instalasi, maka kita bisa melakukan instalasi terlebih dahulu. Jadi kita pastikan extension untuk Java itu sudah terinstall semuanya ya teman-teman. Jika sudah, maka kita bisa membuat file baru. Penamaannya juga bebas, sesuaikan dengan project yang akan kita buat. Misalnya, saya ingin membuat project sederhana yaitu tentang belajar untuk menampilkan kata selamat datang di bahasa pemrograman Java. Dan ekstensi yang kita gunakan adalah belajar.java. Selanjutnya adalah tentang struktur dasar pemrograman Java. Struktur program Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah deklarasi package, kemudian yang kedua import library, kemudian yang ketiga bagian class, dan yang terakhir adalah method main. Untuk memunculkan kata selamat datang di pemrograman Java, kita langsung saja menggunakan bagian class. Apa yang dimaksud dengan bagian class? Jadi, bagian class adalah tanda pembuka atau paradigma dari OOP yang dimana digunakan untuk membuat suatu objek. Jadi langsung saja kita coba praktekkan. Ketika saya menuliskan kata class, maka secara otomatis akan mendeklarasikan kelas belajar sesuai dengan nama dari file Java yang sudah kita tuliskan. Kemudian di sini menggunakan public agar bisa diakses di semua file atau bisa dijalankan ya. Selanjutnya, ketika kita akan memunculkan kata selamat datang di pemrograman Java, maka kita harus memasukkan, ini langsung saja saya ketikkan PSVM. Jadi PSVM itu adalah kepanjangan dari public static void main. Kemudian di dalamnya PSVM inilah kita akan menuliskan codingan atau menuliskan skrip program untuk memunculkan kata selamat datang di pemrograman Java. Caranya adalah dengan kita menuliskan sistem out println. Langsung saja kita bisa menuliskan should, nanti secara otomatis akan langsung mendeteksi sistem out println. Kenapa ini bisa berjalan secara otomatis? Karena sebelumnya kita sudah melakukan instalasi dari ekstensi Java. Kemudian cara penulisannya kita tuliskan seperti ini.
tanda petik, kemudian kita tuliskan kalimat apa yang akan kita tampilkan. Jangan lupa di-save. Setelah itu, kita bisa langsung klik run atau kita menjalankan run Java-nya dari sini. Maka output yang akan ditampilkan adalah kata selamat datang di pemrograman Java, sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan di dalam PSVM-nya. Sama misalnya kita menambahkan kata yang lain, misalnya hello world. Maka ketika kita jalankan programnya kembali, akan muncul kata selamat datang di pemrograman Java dan hello world. Itulah kenapa kita bisa menuliskan atau memunculkan kalimat di dalam metode main, karena fungsi dari main sendiri adalah mengeksekusi program yang akan dijalankan. Jadi setiap program, script program atau blok program yang ada di dalam main akan dieksekusi dan akan dijalankan untuk ditampilkan di output atau terminal ketika kita menggunakan VS Code. Metode main sendiri memiliki parameter. Di sini parameternya adalah args. Parameter ini nantinya akan menyimpan sebuah nilai dari argumen di command line. Lalu di dalam metode main terdapat statement atau fungsi yang akan menampilkan kata, di mana ketika kita menjalankan sistem out println. Selanjutnya, jika kita akan menampilkan penggunaan dari variabel, misalnya saya mendeklarasikan variabel A, di mana nilainya adalah 8, kemudian saya coba tampilkan A, maka seharusnya yang akan muncul adalah nilai 8 ini. Jadi, selamat datang di pemrograman Java, hello world, dan angka 8. Saya juga bisa menambahkan kata sebelum ataupun sesudah nilai dari variabel A. Maka yang akan tampil di outputnya adalah seperti ini. Nilai 8 adalah nilai saya. Itulah materi tentang struktur penulisan dari sintaks Java. Untuk materi variabel, kemudian penggunaan tipe data, dan materi selanjutnya dari Java, silahkan mengikuti video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.